Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Desta Putri di edisi Baca Koran. Pemirsa, informasi terkini dilansir di Lampung Newspaper.co.id dengan headline Polda Lampung amankan pemindahan 21 narapidana narkotika dari Lapas Waihui ke Lapas Nusa Kambangan. Dari Lampung melaporkan, Kepolisian Daerah Lampung membantu mengamankan pemindahan narapidana narkoba dari Lapas Narkotika Waihui ke Lapas Nusa Kambangan. Pemindahan 21 narapidana high risk dilakukan pada Rabu 4 Desember 2024 dengan dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polda Lampung dari Satuan Brimob. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya diminta oleh pihak Kanwil Kemenhumkam Lampung untuk membantu pengamanan dalam proses pemindahan tersebut. Tadi malam sudah dilakukan pemindahan 21 narapidana yang dimana kami Polda Lampung diminta untuk melakukan pengamanan, katanya, Kamis 5 Desember 2024. Umi juga membenarkan dari 21 narapidana golongan high risk ini ada eksekutor Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andre Gustami, yang dimana mendapatkan vonis hukuman mati karena terlibat dalam jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Bebar, salah satunya Andre Gustami dari 21 narapidana yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Waihui ke Lapas Nusa Kambangan, ujarnya. Menurut dia, total anggota yang terlibat dalam pengamanan sebanyak 13 personil, ada 13 personil terdiri dari 10 personil Brimob dan 3 personil PJR di Atlantas Polda Lampung, jelasnya. Baik pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya dilansir dari Lampung.co.id dengan headline Resahkan masyarakat, polisi ringkus pemuda pengedar narkoba di Bandar Lampung. Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur meringkus seorang pemuda berinisial EFR 21 tahun, warga Jalan DR Harun, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, karena terlibat dalam peredaran narkotika. EFR ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Adi Sucipto, Kebonjeruk, Tanjung Karang Timur pada Selasa, 3 Desember pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan ini bermula dari informasi yang diterima adanya masyarakat yang merasa resah dengan praktik peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Kurmen Rubianto mengungkapkan bahwa saat ditangkap dan digeledah, petugas menemukan 6 paket kecil sabu dan sebuah botol yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah tersebut. Saat ditangkap dan digeledah, kami menemukan 6 paket kecil sabu dan 1 buah botol yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah tersebut, kata Kompol Kurmen. Pelaku mengaku sudah 6 bulan terakhir menjalani bisnis haram tersebut menjadi pengedar sabu lanjutnya. Kompol Kurmen juga mengungkapkan bahwa pelaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial BM yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Identitas penyuplai sabu ke EFR sudah kita kantongi, saat ini masih kita lakukan pengejaran, jelas Kompol Kurmen. Menurut Kapolsek, rumah kontrakan tempat penangkapan EFR kerap dijadikan tempat aman atau safe house untuk transaksi narkoba antara pelaku dan para pelanggan. Pelanggan diarahkan pelaku ke rumah tersebut untuk mengambil barangnya, ungkapnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik pemirsa, terbalik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung.co.id dengan headline Kuras isi kantor finance, residivis 3 kasus di Tulang Bawang ini ditangkap di bekas sekolah. Polsek Banjar Agung bersama Tekap 308 Presisi Polres Tulang Bawang menangkap pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Pelaku yakni Wahidun Abu Dalil 26 tahun, warga Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Kapolsek Banjar Agung AKP Haryono mengatakan aksi pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada Sabtu 23 November 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di kantor PT Armada Finance, Kampung Dewi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. AKP Haryono mengungkapkan, berdasarkan keterangan pihak perusahaan finance, aksi curat tersebut terjadi saat kondisi kantor kosong dan terkunci. Perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya itu melanjutkan, pelaku masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara memanjat tembok ke lantai 2. Setelah berhasil masuk ke lingkungan kantor, pelaku lalu merusak gembok pintu kemudian masuk ke dalam ruangan kepala cabang PT Armada Finance. Di situ pelaku mencuri barang-barang yang ada di sana. Akibat kejadian curat ini, pihak perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir Rp9.050.000, kata Kapolsek, Minggu 8 Desember 2024.
Beberapa barang yang dicuri pelaku diantaranya satu set sound aktif merek robot warna hitam, laptop merek Lenovo G460 warna hitam, charging laptop merek Lenovo, tas merek di kota warna hitam, cooling pad, mouse, tabung gas LPG 3 kg dan blower AC merek Daikin Thailand 1 PK berikut pipa serta kabel AC sepanjang 22 meter. Mengetahui kantor mereka dibobol maling, pihak perusahaan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Banjar Agung. Berdasarkan laporan tersebut, polisi bergerak. Akhirnya pada Rabu 4 Desember 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, polisi berhasil menangkap pelaku di sebuah rumah bekas sekolahan di Kampung Dwi Warga Tunggajaya, Kecamatan Banjar Agung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali menjadi residivis kasus serupa di Kabupaten Tulang Bawang. Aksi pertama di tahun 2016 dengan putusan 4 bulan penjara karena pelaku masih berstatus anak berhadapan dengan hukum. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.